Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat traders. Ya, kembali lagi bersama saya, Kang Acai dari FTC Indonesia, market analis di Kota Malang, teman-teman. Seperti biasa, saya akan memberikan sebuah outlook atau peluang opportunity di market. Barangkali teman bisa dijadikan sebuah referensi untuk masuk di market, teman-teman. Oke, seperti biasa, sebelum masuk ke real chart, ada kalian terlebih dahulu ada apa sih di hari ini di tanggal jam 9 bulan Mei 2023. Nah, oke, setelah saya lihat di sini tuh untuk di USD masih belum ada news atau berita yang menggairahkan. Di sini ada Kanada nanti di jam 19.30. Ini merupakan high impact yang teman-teman. Biasanya satu kalau misalkan melihat daripada news itu sendiri, saya melihat dari high impact-nya itu sendiri ya. Nah, di bulan lalu di employment change diprediksikan 41,4K, dan sekarang di forecast-nya itu mengalami sebuah penurunan teman-teman ya di 21,2K. Nah, dan juga nanti ada employment employment rate di bulan lalu itu 5,0 atau 0%. Nah, sekarang di 5,1%. Berarti ada sebuah kenaikan. Jadi kita itu bisa melihat dari pola pergerakan harga di Kanada itu sendiri sederhana USD CAD, terus pair pair yang bersangkut pautan dengan CAD. Namun di sini tidak ada yang sangat signifikan dari USD atau di pound sterling atau di GBP. Biasanya saya tuh melihat setelah daripada lihat dari forecast dan juga di data di masa lampau, di masa lalu. Nah, saya lihat dari usual effect-nya ini ternyata multiplicator forecast for currency dalam artian ketika nanti itu actualnya itu lebih besar daripada forecast-nya itu berarti pair-pair yang bersangkut pautan dengan CAD ini akan mengalami sebuah penguatan. Namun akan terjadi sebuah kebalikannya itu apabila actualnya itu ternyata lebih kecil teman-teman ya. Itu secara dari data fundamentalisnya seperti itu. Kalau kita lihat dari chartnya itu, nah di sini setelah saya melihat yang berkaitan dengan Kanada, New Zealand CAD, NZD-CAD. Nah, di sini udah terlihat banget sedang bearish, teman-teman. Berarti barusan itu daripada newsnya itu sendiri memberikan statement bahwasanya forecastnya itu akan lebih rendah. Berarti ada chance dia itu untuk mengalami sebuah penurunan, teman-teman, untuk employment change. Namun yang kita bahas hari ini itu eh, pair daripada di sini ada sebuah chance untuk perlu dibahas, agak menarik nih. Oke, saya lihat dulu teman-teman. Hmm, oke, oke nih. Ini dia teman-teman ya. Oke, nah di sini kita ada analisa terlebih dahulu daripada market eh, Euro Swiss ya. Oke, oke kita lihat terlebih dahulu daripada pola pergerakan harganya sendiri. Ini udah terlihat banget ya teman-teman sedang bearish, namun di sini udah ada daripada tren transisi ya teman-teman ya. Ini tren transisi. Ini udah saya gambarkan juga tren transisi agak berpotensi teman-teman. Nah, di sini udah saya gambarkan juga. Ini kebetulan ketemunya tuh di time frame 4 teman-teman ya. Di time frame 4, jadi kita bisa untuk turunkan time frame lebih kecil lagi untuk mengambil sebuah presisi untuk melihat struktur daripada pergerakan harga itu sendiri. Oke, kita mencoba usahakan teman-teman ketika melihat chart pertama kali di coding-codingkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, di sini saya ambilnya dari sini teman-teman. Oke, di sini ada low dan juga di sini ada high. Di sini ada lower low. Nah, di sini juga ada higher high. Ini ada higher high. Sesuai dengan rumus daripada tren transisi itu sendiri, itu harus terjadi seperti ini teman-teman ya. Sementara harga lagi turun, jadi lower high, lower low.
lower high. Nah, terus daripada itu di sini itu ada bentar, teman-teman. Oke, setelah transisi ini ketika kita mengetahui daripada apa perubahan trend, nah itu akan bermanfaat banget ya teman-teman. Nanti kita tuh bisa expect itu akan menjadi sebuah impulsive movement ya daripada pressure. Nah, kebetulan di sini tuh udah terbentuk juga nih di Euro Swiss ya teman-teman. Nah, di teman-teman, di sini tuh ada key level ya, key level daripada itu support sendiri atau dimension sendiri teman-teman. Nah, di sini tuh ada lower low, terus di sini ada lower high. Nah, setelah itu di sini ada lower low. Habis itu apa? Jadi sebuah higher high. Maka expect kita ini hanya merupakan sebuah corrective move ya. Ini hanya sebuah corrective move. Nah, di sini saya expect itu jadi kita itu sebagai seorang trader itu saran saya sih untuk TP-nya itu harus rasional yang elastis ya, yang realistis juga, jangan terlalu maruk. Nah, di sini oke, seperti ini. Nah, di sini saya tuliskan juga di sini ada relatively equal low, di mana ini akan sangat mudah sekali untuk dijebol ya. Di sini sangat sekali akan mudah dijebol. Jadi relatif equal low itu seperti ini teman-teman ya. Saya gambarkan lagi, relatif equal low itu seperti ini. Ketika melihat chart seperti ini teman-teman, terus di sini berbentuk seperti ini. Nah, terus di sini itu ada yang namanya itu demand area masih belum di touch ya teman-teman. Maka ini akan menjadi sebuah chance untuk ketika datang ini menghentakkan harga ke atas ya teman-teman ya. Akan menghentakkan harga ke atas. Nah, kebetulan di sini ada di Euro Swiss ya teman-teman. Nah, di sini masih ada dimension yang masih fresh. Dimension refresh ini syaratnya yang pertama itu harus satu terjadi daripada break structure internal itu sendiri, satu ya ini sudah break teman-teman. Saya tuliskan dulu ya, ini sudah break. Break daripada structure itu sendiri, break internal structure itu sendiri satu, itu syaratnya ada empat ya teman-teman. Satu, yang kedua di sini setelah itu break itu terjadi meninggalkan sebuah ibaratnya itu pola base break one candle ya, kasarnya seperti ini. Jadi semisal ada sebuah candle satu, nah di situ diiringi dengan candle base yang sangat besar. Nah, kalau teman belajar tentang Indonesia Homa di sini disebut dengan engulfing teman-teman ya, oke. Engulfing. Terus yang kedua, ini yang kedua, persyaratan yang kedua ya. Jadi persyaratan yang ketiga itu terjadi sebuah liquidity ya teman-teman. Liquidity ini yang saya tuliskan bahwasanya ya, itu terjadi di area middle range. Jadi begini teman-teman. Maksudnya itu gimana? Ini setelah saya lihat, ya, oke. Jadi persyaratannya itu jadi ke high probability itu yang pertama saya tuliskan di break satu demand zone, demand zone yang sangat high probability, terus singkat HP aja ya, HP ya, high probability. Satu itu ketika break structure, oke saya tulis teman-teman, oke pelan-pelan. Terus yang kedua ini terjadi sebuah base atau pola engulfing ya teman-teman ya, kalau misalkan paham pola engulfing. Nah, ini terus yang ketiga ini ada liquidity ya teman-teman, liquidity. Oke, terus yang keempat itu belum disentuh sama sekali ya, masih kasarannya itu saya bilang uh, mitigated ya atau fresh ya, bilang fresh aja ya teman biar sepakat ya, bisa dipahami. Oke, nah di sini adalah merupakan sebuah syarat untuk dijadikan sebuah high probability gitu ya teman-teman ya. Oke, inilah syarat untuk jadi high probability. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan sebuah entry sekarang.
ketika di sini itu ada konfirmasi kecil. Jadi saya tuliskan setiap lebih kecil teman-teman. Nah di sini itu ada yang namanya itu liquidity trend line lagi. Nah jadi di dalam di dalam struktur market itu dari major time frame itu ada liquidity, dari time frame kecil itu ada sebuah liquidity trend line. Liquidity trend line itu belum membentuk sebuah struktur daripada itu sendiri. Artinya bentuknya itu sideways kecil ya teman-teman ya. Sideways kecil atau bentuk base kecil yang terbentuk dari beberapa candle. Itu sangat banyak sekali. Ini disebut dengan kalau misalkan pola daripada selesai dan itu sendiri disebut drop, base, rally teman-teman ya. Ini akan menjadi sebuah rally gitu teman-teman ya. Apakah ini 100%? No. Di dalam dunia perdagangan apapun, konvensional maupun di secara digital atau di trading ini tidak ada sebuah yang 100% ya. Namun dengan kita mengetahui sebuah dasar-dasar atau ilmu atau pengetahuan itu sendiri, jadi kita tuh lebih confident dalam mengambil sebuah keputusan teman-teman ya. Dalam artinya itu ada dasar, ada basic ketika itu masuk ke masuk. Sama halnya ketika ketika kita itu melakukan sebuah perdagangan secara konvensional. Jadi kita harus memahami strategi seperti apa dan juga memahami sebuah knowledge atau ilmunya seperti apa untuk lebih confident lagi untuk masuk di pada perdagangan itu sendiri. Oke teman-teman, ini untuk sekarang di sini tuh ada posisi buy di 0 titik poin, ini saya tulis ya, poin titik 96936, NSL-nya itu 0,96696 dan TP, nah ini TP-nya, di sini udah saya pasang juga di 0,97607. Oke teman-teman, bisa di screenshot ya, screenshot, nah kita bisa dilihat waktu yang akan datang. At least nanti itu bisa kita teman-teman kalau misalkan 1:2,5, at least sudah cukup di 97405 0,97408 ini udah oke. Satu banding berapa nih teman-teman, ini satu banding dua. Nah misalnya ini sudah sampai ke TV final, ini bisa jadi 1:3 lebih teman-teman. Oke, saya rasa itu cukup worth it. Jadi teman-teman bisa ngikutin ya dari pertama kali awal kita bisa terlebih dahulu ya, dari mulai dari mana kita harus memahami strukturnya itu seperti apa, dan juga untuk titik enternya itu di mana saja. Oke, salam profit, salam cuan, berkah barokah dari saya sendiri, Kang Ajay, di Indonesia, Kota Malang. Semoga teman-teman bisa mengambil semua hikmatnya juga bermanfaat, buang ambil sebuah yang positifnya dan juga yang tidak menurut tidak manfaat, menurut teman-teman tidak manfaat bisa jangan diambil. Oke, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.